Hai teman-teman Damaskus, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Bu Santi. Baik teman-teman, pada hari ini kita akan membahas pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu latihan soal 1. Nah, latihan soal ini Bu Santi ambil dari latihan-latihan soal kelas 4 semester 1. Sebelum mulai, seperti biasa, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Baik, pertanyaan pertama. Penggunaan tanda baca yang tepat adalah pada kalimat. Kalian perhatikan, di sini ternyata ada tanda baca petik ya. Kira-kira mana yang benar? Tapi sebelumnya, kita ingat kembali bagaimana kaidah penulisan tanda petik. Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis ya. Jadi, ketika ada pembicaraan, maka diapit dengan tanda petik. Lalu yang kedua, tanda petik mengapit judul syair, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Yang ketiga, tanda petik mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Nah, kira-kira penggunaan tanda baca petik di bawah ini mana yang benar? Kalau yang A, Husna berkata, hari ini kita ulangan bahasa Indonesia. Ternyata yang diapit tanda petik itu Husna berkata. Di antara tiga ketentuan tanda petik ini ternyata tidak ada yang benar ya. Sekarang yang B. Hari ini kita ulangan bahasa Indonesia. Di sini tanda petiknya di pembicaraan ya, pembicaraan yang diucapkan oleh Husna, yaitu hari ini kita ulangan bahasa Indonesia. Nah, ini sesuai dengan ketentuan tanda petik yang pertama tadi. Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan ya. Di sini pembicaraan Husna ya. Berarti yang B ini benar ya. Tapi kita lihat dulu ya yang C ya. Yang C tanda petiknya mengapit semua nih. Dari pembicaraan termasuk orang yang berbicaranya semuanya diapit oleh tanda petik. Berarti ini tidak benar ya. Lalu yang D ini mengapit orang yang berbicara, bukan pembicaraannya. Berarti penggunaan tanda baca yang tepat adalah yang B. Kita lanjut. 2. Julukan orang yang gemar membaca adalah A. Kutu busuk, B. Kutu buku, C. Ahli baca, atau D. Ahli buku. Kira-kira mana jawaban yang benar? Orang yang gemar membaca disebut apa? Ya, disebut kutu buku. Ya. Jadi kutu buku ini bukan kutu yang ada di buku, tapi ini merupakan istilah untuk orang-orang yang gemar membaca. Tapi kalau kutu busuk itu memang benar kutu ya. Kita lanjut, nomor 3. Ide utama dari sebuah paragraf disebut apa ya? Kalimat, kata, pikiran pokok, atau tanda baca? Ide utama paragraf. Yang benar adalah pikiran pokok. 4. Kalimat yang berhubungan dengan suatu peristiwa adalah, perhatikan dari yang A. Siapa yang memasak makanan selezat ini? Kira-kira ini kalimat apa? Ya, ini adalah kalimat tanya. Berarti belum tepat. Yang B, sebelum tidur sebaiknya kita menggosok gigi terlebih dahulu. Nah, ini kalimat, kalian masih ingat? Ini adalah kalimat anjuran ya. Berarti bukan sebuah peristiwa. Berarti belum tepat juga. Lalu yang C, badai tsunami melanda Aceh Desember tahun lalu. Nah, ini peristiwanya adalah badai tsunami yang terjadi di Aceh. Nah, ini berarti sudah tepat ya yang C. Kita lihat lagi yang D ya. Pencuri itu sedang diinterogasi. Nah, ini juga tidak tepat. Berarti jawaban yang benar adalah C. 5.
Mereka berunjuk rasa karena tempat tinggalnya digusur. Kalimat tanya yang tepat untuk jawaban di atas adalah, lihat dulu kata kuncinya, yaitu lihat ada kata karena. Berarti ini menandakan sebab akibat. Kita lihat jawabannya. Yang A itu di mana mereka berunjuk rasa. Ini ada kata tanya di mana. Di mana itu menanyakan tempat. Sedangkan kalimat di atas tadi mereka berunjuk rasa karena tempat tinggalnya digusur. Tidak menandakan tempat ya jawabannya. Berarti yang A tidak tepat. Lalu yang B, mengapa mereka berunjuk rasa? Kata tanyanya mengapa. Kata tanya mengapa berarti jawabannya, ya jawabannya adalah karena. Berarti mengapa mereka berunjuk rasa? Mereka berunjuk rasa karena tempat tinggalnya digusur. Nah yang B ini tepat ya. Kalimat tanyanya. Tapi kita lihat lagi yang C. Kapan mereka berunjuk rasa? Ada kata tanya kapan. Kapan itu menanyakan waktu. Ini tidak tepat juga ya. Lalu yang D, apa yang dilakukan mereka? Nah, ini juga tidak tepat. Oke, berarti jawaban yang benar adalah yang B. 6. Tempat yang disediakan untuk berjalan kaki disebut, kalian pasti tahu ya. Apa? Ya, jawabannya adalah trotoar. Kalau zebra cross itu tempat untuk menyeberang jalan. Kalau halte merupakan tempat untuk menunggu bus, angkot, dan lain-lain. Tapi biasanya terdapat di pinggir jalan. Nah, bedanya dengan terminal, terminal juga sama tempat untuk menunggu bus atau angkot. Tapi terminal ini di satu tempat saja dan biasanya sudah ditempatkan khusus untuk tujuan tertentu, ya. Jawabannya adalah trotoar. 7. Evan sedang membuat kerangka bujo sangkar dari kertas karton. Kata kerangka mengandung arti apa? Kerangka di sini artinya adalah apakah pola bangun ruang atau rancang bangun atau bentuk bangun atau bagian gambar? Ya. Kerangka mempunyai arti rancang bangun, ya, rancangan bangunan. Baik, lanjut nomor 8. Orang yang mengemudikan kapal laut disebut, nah pasti kalian tahu ya, yang mengemudikan kapal laut adalah nahkoda. Kalau masinis itu orang yang mengemudikan kereta, sedangkan sopir ya kalian tahu pasti, mengemudikan mobil. Lalu pilot orang yang mengemudikan pesawat. 9. Ayah Ihsan seorang pakar kesehatan. Nah, kata pakar artinya apakah orang yang rajin, atau orang yang pintar, atau orang yang punya gelar, atau orang yang ahli dalam suatu bidang. Nah, ternyata pakar mempunyai arti orang yang ahli dalam suatu bidang. 10. Tukang besi itu sedang mengelas besi. Arti kata mengelas adalah menyambung. Sumber yang bisa digunakan untuk menemukan arti kata tersebut adalah, nah, kita kalau mencari kata, misalnya di sini kata mengelas, artinya mengelas, kita carinya di mana? Apakah di koran, atau di kamus, atau di daftar isi, atau di urutan kata? Ya, kita mencarinya di kamus. Apa itu kamus? Kalian pasti tahu ya, buku yang di dalamnya banyak terdapat kata-kata dan ungkapan dan biasanya disusun menurut abjad. Berikut keterangannya. 11. Gambar yang menunjukkan letak suatu tempat disebut dengan, nah apa? Denah, skala, grafik, atau tabel. Tapi sebelumnya, kita perlu tahu apa itu denah, skala, grafik, dan juga tabel. Pertama, coba kita lihat skala. Skala adalah perbandingan jarak pada peta terhadap jarak sebenarnya. Lalu grafik. Grafik adalah garis-garis yang menunjukkan tingkatan atau keadaan naik dan turunnya nilai data. Sedangkan tabel yaitu sebuah daftar yang berisi data-data baik kualitatif maupun kuantitatif. Jadi gambar yang menunjukkan letak suatu tempat yang mana? Ya, yaitu adalah denah. 12. Kata depan di
digunakan untuk menyatakan, kalian pasti tahu ya, di itu untuk menyatakan apa? Apakah tempat, tujuan, asal, atau menjelaskan waktu kejadian? Ya, jawaban yang 4 adalah tempat. 13. Pada lambang Koperasi Indonesia, asas keadilan dilambangkan dengan gambar. Nah, sebelumnya kita lihat dulu gambar lambang koperasi. Nah, ini gambar logo koperasi ya. Di sini ternyata berubah-ubah lambangnya. Dari tahun 1947 sampai 2012 lambangnya seperti yang kalian lihat ini. Lalu pada tahun 2012 ganti hingga tahun 2015. Dan 2015 hingga sekarang seperti kembali ini lagi. Nah, kita lihat artinya. Yang pertama rantai. Rantai melambangkan kokohnya persahabatan. Ya, seperti rantai yang kuat ya. Dan dia saling mengikat satu dengan lainnya. Seperti persahabatan. Lalu yang kedua, bintang dalam perisai. Itu artinya Pancasila, merupakan landasan ideal koperasi. Selanjutnya, kapas dan padi merupakan sebuah simbol kemakmuran rakyat. Dan roda bergigi adalah sebuah gambaran dari upaya keras yang ditempuh secara terus-menerus. Timbangan melambangkan keadilan sosial sebagai salah satu dasar koperasi. Nah, jadi asas keadilan dilambangkan dengan gambar timbangan. 14. Untuk mencari kata pertanian dalam kamus, nah mula-mula yang harus dicari adalah kata. Nah, yang perlu kita pahami bahwa untuk mencari kata dalam kamus, kita harus mencari kata dasarnya, ya. Nah, lalu kata dasar dari pertanian ini apa? Ya, ternyata kata dasar dari pertanian ini adalah tani. Jadi, untuk mencari kata pertanian dalam kamus, kita harus mencari kata tani. Penulisan tempat dan tanggal surat yang benar adalah, nah, yang mana? Nah, kita perhatikan dulu. Lokasi penulisan tempat dan tanggal surat biasanya berada di pojok kanan atau sejajar dengan nomor surat. Nama tempat biasanya ditulis mendahului tanggal surat. Nah, penulisan nama tempat dan tanggal dipisah dengan tanda koma dan diakhiri dengan tanda titik. Sekarang kita lihat jawabannya. Yang A, setelah nama tempat tidak ada tanda koma, berarti bukan ya. Lalu yang B, setelah tempat ada tanda koma dan diakhiri dengan titik. Nah, ini sudah tepat ya. Lalu yang C, setelah tempat adalah tanda titik 2. Nah, ini tidak tepat. Yang D juga sama ya, tidak tepat. Berarti jawabannya yang benar adalah yang B. 16. Sahabatku Iva yang baik. Penggalan surat tersebut merupakan bagian, kira-kira bagian apa? Apakah alamat surat, atau kalimat pembuka, atau tempat datang surat, atau isi surat? Nah, biasanya kalimat seperti ini adalah merupakan kalimat pembuka. 17. Sekian dulu ya surat dariku. Kapan-kapan kita sambung lagi. Jangan lupa balas suratku. Selamat belajar. Sampai jumpa. Nah, penggalan surat tersebut merupakan bagian, kalian pasti tahu ya, biasanya seperti ini itu adalah penggalan surat yang merupakan bagian dari penutup surat. 18. Cabang ilmu pertanian yang berkenaan dengan teori dan praktik produksi tanaman dan pengolahan tanah secara ilmiah disebut, ini ada agronomi, ada agrobisnis, geografi, dan patologi. Kalian paham arti dari kata-kata ini? Kita lihat dulu ya. Pertama, agronomi, yaitu cabang ilmu pertanian, di mana berhubungan dengan studi tentang tanaman dan dengan tanah tempat tanaman tumbuh. Lalu, agrobisnis adalah atau agribisnis, bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya, baik di sektor hulu maupun hilir. Sementara itu, geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan, persamaan, dan perbedaan antar ruang di bumi. Dan patologi adalah ilmu yang mempelajari penyakit dan bagaimana suatu penyakit terjadi. Atau patologi disebut juga dengan ilmu kedokteran, ya. Jadi, jawaban yang benar adalah cabang ilmu pertanian yang berkenaan dengan teori dan praktik produksi tanaman adalah agronomi. 19. Urutan kata dalam kamus disusun berdasarkan, ya, jawabannya adalah abjad. Kamus urutan katanya disusun berdasarkan abjad agar memudahkan kita untuk mencari sebuah kata. 20.
Obat ini bisa mengakibatkan kantuk. Nah, kalimat tersebut merupakan apakah kalimat petunjuk, atau B, cara minum obat, atau efek samping, atau aturan minum obat. Kita lihat lagi ya. Apakah kalimat ini berisi tentang petunjuk? Ternyata tidak. Lalu apakah kalimat ini berisi cara meminum obat? Juga tidak. Lalu apakah kalimat ini berisi efek samping? Nah, kita lihat. Obat ini bisa mengakibatkan kantuk. Berarti efek sampingnya adalah kantuk jika meminum obat ini. Nah, berarti efek samping ini tepat ya untuk kalimat tersebut. Sedangkan kita lihat yang D, aturan minum obat. Nah, dalam kalimat ini tidak ada aturan minum obat. Berarti jawaban yang benar adalah efek samping. Nah, baik teman-teman. Alhamdulillah, bahasan kita pada hari ini sudah selesai. Nah, tugas kalian adalah kalian amati kembali video ini dari awal. Kalian tulis jawabannya dari nomor 1 sampai 20, tuliskan di buku tulis, lalu foto dan kirim ke WA Bu Santi. Baik, kita akhiri pertemuan kali ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah. Semoga video ini bermanfaat. Bu Santi mohon maaf bila ada salah. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.